Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini nggak kelihatan ya kembali. Nah, teman-teman, Ini nggak ada. berkaitan dengan animenya yang baru aja tayang Ah, di Netflix atau bisa nonton di di Muse Asia, Muse Indonesia Muse ada. Indonesia tapi terbat Video juga ada. video juga ada. Oke, mantap. Jadi emang reach-nya komprehensif. Oke, oke, oke. Di Muse Indonesia cuman 3 jam. 3 jam. 3 jam aja karena apa? Ya regulasi apa permintaan pihak Jepangnya. Ya, ya, gratisan ya. Karena gratisan. Betul, 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 betul. Tapi itu pun sendiri udah sangat membantu sih, lumayan banget lah Lumayan nonton banget. nonton itu. Nah, Tapi aku sendiri nontonnya di Netflix sih. ya aku Sampai juga di mana? Netflix Di sama, Netflix juga. Netflix sama nungguin dari hari Sabtu tuh jam berapa, akhirnya habis sahur nontonnya. Iya, aku setelah sahur malah. Iya, iya, Tadi iya. pagi, tadi pagi. Iya, iya. Oke, Riz. Impresimu gimana nonton animenya terus kemudian di compare sama komiknya? Jujur aku komik volume pertamanya agak lupa sih. Maksudnya apakah emang udah langsung ketemu Anya atau Iya, gitu? jadi emang Anya dulu, Hmm? baru si Yor. Oke, oke, Anya dulu baru oke. si Yor. Nah, apa ya? As expected kali ya. Kalimat yang sesuai, Yang as betul, expected. betul, Jadi betul. dia tidak melebihi harapanku, tapi juga nggak mengkhianati harapanku. Secara visual, teknis juga nggak ada yang Nggak ada yang spesial. spesial. Ya. Karena memang kekuatannya Spy itu di ceritanya, di humornya, Nah, iya, di iya. kehangatan keluarganya itu. Kekuatannya di situ sih. Oke, oke. Aku belum bisa ngomong, aku sempet Anya itu aku merasa pas dia casting seiyunya itu aku merasa ini kurang oke seiyunya. Aku nggak paham. Nah, cuman kalau Mas Bagas gimana? Mas Bagas kan awam dunia seiyu Iya, kan, iya. jadi Iya, pas-pas aja sih. Maksudnya ya. pas-pas aja Maksudnya kan sih. baca komik juga, jadi tidak merasakan ada masalah kan? Nggak sama sekali. Oke, Nggak sama sekali. berarti memang mungkin memang tidak ada masalah ya. Mungkin memang ini akunya aja yang cukup picky. Jadi nggak jelek. Karena ngerti lebih dalam. Nggak jelek, tapi harusnya ada seiyu yang lebih oke. Yang lebih pas. Pas buat Anya. Oke. Menarik. Lloyd-nya udah oke sih. Oke. Terus ya kayaknya bisa dibilang presisi sama manganya nggak sih? Iya sama kan? banget, sama Persis banget. kan? Persis. Dan emang manganya itu udah perfect. Iya, betul. Jadi Betul. hal ini akan berbeda tipe dengan Jujutsu atau Kimetsu yang manganya itu, yang animenya itu menolong kekurangan manganya. Iya, dalam konteks manga shonen yang fight itu memang secara adegan bisa lebih terwujud kan gitu. Kalau di sini kan nggak perlu. Nggak perlu. Jadi nggak emang perlu. ini anime slice of life aja yang kita pengennya dapat kehangatan keluarga. Ya. Kita dapat itu di episode 1. Iya, betul. Dan responnya bagus. Bagus ya? Responnya bagus. Di My Anime List tuh langsung naik. Oke. Ratingnya menjadi 9,2 kalau nggak salah. Tapi nanti pasti turun lagi. Ya, karena ada awalan ya. Bukan, karena ada FMA. Oh. FMA itu kan Ya, ada guardiannya ya. Premannya mah. Iya, betul. Ngapain kamu? Oh, tinggi turun lagi. Oke. Iya sih, terus aku juga nggak terlalu ini, Riz. Emang karena udah lama banget satu-satunya anime yang ku tonton kan cuman KNY ya, Demon Slayer ya. Setelah sekian lama nggak nonton. My Hero Seven baca doang ya? Baca doang, tapi nggak nonton. Karena animenya kan udah jauh ya. Animenya udah jauh, aku ngikutinnya tuh capek gitu. Dan Demon Slayer pun aku nggak dengerin opening dan ending songnya gitu. Jadi ini juga nggak denger karena lagi-lagi kalau di Netflix kan ada opsi skip, lewati intro gitu. Jadi coba didengerin Mas, lagunya oke kok. Oke ya? Lagunya oke. Siap. Gitu. Jadi memang aku nggak ngerasa gimana dengan anime ini sih. Maksudnya ini kan sama dengan yang kubaca gitu. Jadi ya udahlah, nggak ada elemen tambahan. Nah, kemudian satu lagi yang kekuatan komik ini ya, komiknya yang terbit di Indonesia itu adalah terjemahannya yang sangat renyah. Oke. Sangat enak dibaca. Ya. Ngalir, benar. Walaupun editingnya rada busuk. Wow. Itu dia. Walaupun tapi ini bestseller. Tapi memang, nah ini kemudian yang aku baru lihat kita nge-address isu aja ya. Kita nge-address. Baru lihat ada selentingan-selentingan di timeline itu kalau ada yang protes soal terjemahan
nama Twilight jadi senja Animenya? animenya. Oh. Di Muse, di Muse. Oh, di Muse. Soalnya Muse. aku nggak merasakan itu di Netflix. Iya, di Netflix kita pakai sub Inggris jadi no problem ya. ya. Oh, betul. Saya sudah lama sekali tidak tahu bahwa ada sub Indonesia. aku nyoba sub Indonesianya, tapi nggak enak dibaca pas yang di Netflix ya. Ya as usual lah, Netflix sub Indonya nggak enak dibaca. Kalau yang di Base Station bagus, karena mungkin itu profesionalnya Muse ya. Muse itu bagus subtitlenya. Nah, tapi khusus untuk Twilight ini tuh di Muse itu dengar-dengar namanya Twilight dipakai jadi senja. Oke. Iya sih, nggak enak ya. Nah, gini. Twilight itu kan aku juga baru tahu setelah nonton ya. Jadi dia kode name-nya itu memang Tasogare. Tasogare. Tasogare itu kan artinya senja. Bukan Twilight. Bukan pakai bahasa Inggris. Oke. Secara terjemahan itu nggak salah. Di manganya originalnya Tasogare berarti. Secara terjemahan itu nggak salah senja. Cuman saya juga penerjemah ya. Saya juga penerjemah film KNY, beberapa film juga. Yang paling penting dari menerjemahkan itu adalah berterima ke targetnya. Iya. Dalam artian konteksnya. Juga. Jadi pasarnya itu udah terbiasa dengan Twilight. Sudah menerima bahwa namanya adalah Twilight. Jadi ketika ada backlash soal senja bisa dipahami. Oke. Aku tidak menyalahkan karena memang. Dan itu terjadi. Backlashnya terjadi sampai penerjemahannya klarifikasi. Kayak artis ya. Iya kan. Oke. By no means penerjemahnya nggak salah, tapi juga harus dipahami kalau kita itu menerjemah tujuannya untuk membuat pembacanya paham. Kadang-kadang ego kita itu harus dibelokin dulu. Entah dengan keadaan misalnya penerjemah merasa bahwa kalian tuh harus tahu yang sebenarnya apa. Itu kan sebenarnya gitu. Dan itu nggak salah. Nggak salah. Kayak gitu. Tapi ya gitulah, itu stand saya sebagai penerjemah ya. Oke, betul. Itu kita ngadres isu sih. Tapi di luar itu semua. Overall, itu kan salah satu dari sangat sedikit yang sebenarnya nggak ganggu apa-apa. Nggak ganggu banget sih. Nggak ganggu banget. Tapi karena kita nonton di Netflix juga jadi nggak kerasa apa-apa ya. Apa-apa. Tapi mungkin ini akan menjadi salah satu anime yang akan konsisten ku tonton sih mungkin karena temanya sendiri sih. Aku kan ngelihat nih kayak ya kalau teman-teman nonton film Mission Impossible tuh ya kayak gini gitu. Mission Impossible-nya Tom Cruise kan ganti wajah apa segala macam. Cuman ini emang sampean senang tema-tema begini ya? Betul. Jadi emang apa ya menarik aja sih gitu karena kan buat yang mungkin kayak dari sendiri yang udah mungkin udah baca ini yang sampai lebih advance. Iya, volume 5 nih. Volume-nya gitu. Dan aku juga ngikutin di Manga Plus juga. Nah, itu maksudku kan salah satu ketertarikan besarku adalah bagaimana nanti Yor sama si Lloyd ketahuan ya. Ya, maksudnya ya apapun itu ini kan tentang mereka sebenarnya kan kayak gitu loh. Judulnya aja Spy X Family. Betul gitu. Jadi ini yang menarik, ini yang nggak akan ada di Mission Impossible kan dan film-film spionase lainnya seperti itu. Jadi menurutku aku mencari itunya sih karena dua-duanya hebat gitu. Dan kalau aku sendiri nyari kehangatannya Mas. Kehangatan keluarga gitu. Apakah anime ini nanti akan meledak? Mungkin kemungkinan besar iya, tapi mungkin nggak akan sampai ke level KNY atau apa namanya sih, karena gimana dia nggak ada momen bangnya. Betul. Karena kita cuma disuguhi tenang akan banyak orang suka tapi ngehitnya. Betul sih, karena ini tuh ya kalau kita bicara spionase itu kan trik dan intrik yang terjadi ngakalin segala macam kan antara pemerintahan satu dan lainnya segala macam, tapi kemudian semua hal itu sama Spy Family itu dibungkus sama ini tuh keluarga loh, gitu. Ini tuh keluarga loh gitu. Jadi bagaimana saling melindunginya, bagaimana saling menenangkan gitu. Nah itunya sih sebenarnya yang dijual kan. Dijual sebenarnya. Itu dan itu works. Di Jepang bahkan sebelum ada animenya dia laku banget. Betul. Nanti setelah animenya tayang dia pasti lebih laku lagi. Yes. Di Indonesia dia juga cukup laku. Udah berapa kali cetak ulang juga. Udah satu kalau dua enggak. Kalau nggak salah 2 kali cetak ulang. Ya salahnya karena ada masalah dengan covernya sih. Oke, oh iya kita pernah ngobrolin itu ya sebenarnya gitu. Oke sih, Riz. Kan belang. Tapi cetakan terbaru udah bagus. Udah bagus. Aku sih kayaknya kalau soal anime Spy Family
Ya kita segini aja kita sih, nggak banyak karena memang baru banyak. 1 episode kan. Karena kalau kita mau bikin konten per episode juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin setelah tamat nanti ya. Mungkin setelah tamat atau setelah ada episode yang mungkin berbeda atau apa kayak gitu. Kita nggak tahu. Gitu. Oke teman-teman, makasih Dan banget. lagi sekilas info, ini apa namanya, akan terbit volume, ini udah 5, akan terbit volume 6. Akan terbit volume, jadi ya terbitnya dia cukup lancar, 3 bulan sekali, nggak terlalu ngaret banget. Normal dan ya. Kualitas terjemahnya luar biasa bagus. Sangat luwes. Ini memang penerjemah favoritku sih. Jadi dia suka nerjemahin komik-komik kocak kayak komik Kusnozaki dan luwes banget, enak. Nah, kalian juga bisa beli di Jambu Sari Komik. Dia juga menyediakan ini kok. Betul sekali. Jadi nanti ada linknya juga di deskripsi kita gitu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.